Dalam hati kita sebagai orang beragama atau beriman, mungkin sering bertanya, bagaimana mungkin agama atau keyakinan yang seharusnya membawa kedamaian dan kasih justru bisa berubah menjadi sumber prasangka, permusuhan, kekerasan, bahkan pembunuhan dan pembantaian? Hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat sensitif, penting, relevan, dan mendesak, yaitu fanatisme agama. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat sensitif, penting, relevan, dan mendesak, yaitu fanatisme agama. Dalam hati kita sebagai orang beragama atau beriman, mungkin sering bertanya, bagaimana mungkin agama atau keyakinan yang seharusnya membawa kedamaian dan kasih justru bisa berubah menjadi sumber prasangka, permusuhan, kekerasan, bahkan pembunuhan dan pembantaian? Pertanyaan ini telah menggema sepanjang zaman, dan jawabannya terletak pada pemahaman mendalam tentang perbedaan antara iman yang sejati dan fanatisme agama. Sebuah sikap berlebihan dalam beragama yang seringkali membawa dampak destruktif atau merusak, baik bagi diri sendiri, umat, maupun masyarakat luas. Saudaraku, kita akan membahasnya bersama, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami dan melalui pemahaman itu menemukan jalan menuju kasih yang sejati. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih adalah tanda sejati dari iman. Namun ketika iman berubah menjadi fanatisme, kasih itu hilang, digantikan oleh ketakutan, kebencian, dan kekerasan. Apa sebenarnya fanatisme agama? Dalam konteks agama, ini adalah kondisi di mana seseorang begitu yakin bahwa agama, keyakinan, pemahaman, dan kelompoknya lah yang paling benar. Sementara pandangan yang lain dianggap sebagai ancaman atau kesalahan yang harus ditegakkan dan diluruskan. Dalam perspektif psikologi, fanatisme agama adalah kondisi di mana seseorang memiliki keyakinan yang begitu kaku dan absolut, menolak perbedaan pendapat dan pandangan yang lain, menolak segala bentuk dialog, pertanyaan, atau perspektif alternatif, bersikap anti kritik, merasa keyakinannya tidak boleh dipertanyakan, dan mudah menyalahkan kelompok agama lain atau keyakinan yang lain. Dari sudut pandangan teologis, fanatisme bertentangan dengan esensi ajaran Yesus Kristus. Dalam Matius 7 ayat 1-2, Yesus dengan tegas mengatakan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Fanatisme pada dasarnya adalah bentuk penghakiman ekstrim, di mana individu atau kelompok merasa memiliki monopoli atas kebenaran dan hak untuk menghukum orang yang berbeda keyakinannya dengan agama atau kelompoknya. Neuroscience modern memberikan pencerahan menarik tentang ini. Penelitian menggunakan fMRI, Functional Magnetic Resonance
Imaging yang dilakukan oleh Dr. Jonas Kaplan dari University of Southern California menunjukkan bahwa ketika seseorang menghadapi informasi yang menantang keyakinan inti mereka, area otak yang terkait dengan identitas pribadi dan emosi, yaitu amigdala dan insula, menjadi sangat aktif. Sementara area yang bertanggung jawab untuk pemikiran rasional, korteks prefrontal, justru berkurang aktivitasnya. Ini menjelaskan mengapa argumen logis seringkali tidak efektif melawan fanatisme. Karena fanatisme bukan hanya masalah pikiran, tetapi masalah identitas yang mendalam. Berikutnya, kita akan membahas penyebab timbulnya fanatisme agama. Memahami akar fanatisme adalah langkah pertama menuju pemulihan. Seperti dokter yang harus mendiagnosis penyakit sebelum meresepkan obat, kita harus memahami penyebab sebelum menawarkan solusi. Pertama, dari perspektif psikologis, ketidakpastian dan ketakutan adalah lahan subur bagi fanatisme. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa ketika orang mengalami ancaman terhadap identitas atau keamanan mereka, mereka cenderung mencari kepastian absolut. Fanatisme menawarkan kepastian yang menarik ini. Fanatisme mengatakan, ini benar, itu salah, tidak ada area abu-abu. Dalam dunia yang kompleks dan membingungkan, kesederhanaan hitam putih ini memberikan kenyamanan psikologis. Amsal 11 ayat 14 mengingatkan kita, jika tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jika penasihat banyak, keselamatan ada. Fanatisme seringkali muncul di mana tidak ada kebijaksanaan kolektif, di mana suara tunggal menggantikan dialog yang sehat. Kedua, dari sudut pandang sosiologis, fanatisme diperkuat oleh fenomena yang disebut group polarization atau polarisasi kelompok. Ketika orang-orang dengan pandangan serupa berkumpul dan hanya berinteraksi satu sama lain, pandangan mereka cenderung menjadi lebih ekstrim. Penelitian klasik oleh psikolog sosial Muzaffer Sherif dalam eksperimen Roberts Cave menunjukkan bagaimana identitas kelompok dapat dengan cepat menciptakan prasangka dan permusuhan terhadap kelompok lain, bahkan ketika tidak ada perbedaan nyata di antara mereka. Ketiga, trauma historis dan ketidakadilan sosial. Ini menciptakan tanah yang subur untuk fanatisme. Ketika kelompok merasa terpinggirkan, ditindas, atau dirampas martabatnya, fanatisme dapat muncul sebagai bentuk perlawanan yang terdistorsi. Ini bukan pembenaran, tetapi penjelasan. Kita melihat pola ini berulang kali dalam sejarah. Keempat, dari perspektif neurologis. Otak manusia memiliki kecenderungan bawaan terhadap confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk mencari dan menginterpretasikan informasi dengan cara mengkonfirmasi keyakinan yang sudah ada. Ketika dikombinasikan dengan isolasi informasi, ini menciptakan siklus penguatan yang membuat keyakinan fanatik semakin dalam. Kelima, kepemimpinan yang manipulatif. Ini memainkan peran yang krusial. Pemimpin karismatik yang mengeksploitasi ketakutan, menawarkan musuh bersama, dan menjanjikan solusi sederhana untuk masalah kompleks
dapat mengubah frustasi menjadi fanatisme. Yesus memperingatkan kita dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saat ini kita belajar studi kasus fanatisme agama. Mari kita melihat beberapa manifestasi tragis dari fanatisme agama untuk memahami konsekuensinya yang nyata dan mengerikan. Yang pertama, ISIS di Irak dan Suriah. Antara tahun 2014 dan 2019, dunia menyaksikan salah satu bentuk fanatisme agama Islam paling brutal di era modern. Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS menguasai wilayah seluas Inggris, mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Menurut laporan PBB, ISIS bertanggung jawab atas kematian lebih dari 30.000 orang sipil, perbudakan seksual terhadap ribuan perempuan Yazidi, penghancuran situs warisan budaya berusia ribuan tahun, dan eksodus pengungsi terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Apa yang membuat fenomena ini sangat mengerikan adalah bagaimana fanatisme mengubah orang biasa menjadi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian oleh Dr. Scott Atran, antropolog dari University of Michigan, yang mewawancarai para kombatan ISIS, menemukan bahwa banyak dari mereka bukanlah orang yang sejak lahir jahat, melainkan individu yang mencari makna, identitas, dan tujuan. Fanatisme menawarkan narasi yang menarik. Anda adalah pahlawan dalam pertempuran kosmis antara kebaikan dan kejahatan. Ini mengingatkan kita pada peringatan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 2. Mereka akan mengucilkan kamu. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Fanatisme memiliki kemampuan mengerikan untuk membuat kejahatan tampak seperti kebajikan. Contoh berikutnya adalah apa? Boko Haram di Nigeria. Sejak 2009, kelompok ekstremis Islam ini telah membunuh lebih dari 350.000 orang dan mengungsikan jutaan lainnya di Nigeria dan negara-negara Afrika Barat lainnya. Penculikan 276 siswi di Chibok pada tahun 2014 menarik perhatian dunia. Tetapi itu hanya satu insiden dalam tragedi yang berkelanjutan. Studi sosiologis menunjukkan bahwa Boko Haram berkembang di wilayah yang ditandai oleh kemiskinan ekstrim, korupsi pemerintah, dan ketidakadilan sosial yang mendalam. Ini bukan pembenaran, tetapi konteks penting. Fanatisme sering mengakar pada ranah ketidakadilan yang nyata, mengubah keluhan yang sah menjadi kekerasan yang menghancurkan. Kasus-kasus lain di dunia seperti apa? Dari serangan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar yang dilakukan oleh ekstremis Buddha, hingga kekerasan terhadap minoritas Kristen di berbagai bagian dunia, hingga serangan terhadap sinagog di Pittsburgh dan masjid di Christchurch. Artinya apa? Fanatisme agama telah menodai setiap agama. Tidak ada agama yang kebal terhadap virus ini. Data dari Global Terrorism Database menunjukkan bahwa antara tahun 2000 dan tahun 2020, serangan teroris dengan motivasi agama telah menewaskan lebih dari 150.000 orang di seluruh dunia. Setiap angka mewakili kehidupan yang hilang, keluarga yang hancur, dan komunitas yang terluka. Sekarang kita membahas bagaimana mengatasi fanatisme agama.
Setelah melihat kegelapan, sekarang mari kita nyalakan lilin. Bagaimana kita mengatasi fanatisme, baik dalam diri kita sendiri maupun di masyarakat? Pertama, kita harus menyadari betul jebakan atau jerat dalam diri kita sendiri akibat dosa. Di mana semua kita merasa paling bersih dan paling lurus jalan kita menurut pandangan kita sendiri. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dan juga dalam kitab Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Makanya saudaraku, kita harus sering-sering mengintrospeksi dan mengevaluasi diri secara teratur dan berkala berdasarkan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Tujuannya apa? Supaya kita tidak merasa paling benar dan paling bersih. Kedua, kita juga harus sadar betul bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kesesatan. Sehingga kita perlu berdoa dan berseru kepada Allah, memohon pimpinan dan tuntunannya. Mazmur 19 ayat 12 berkata, "Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari." Ketiga, menumbuhkan kerendahan hati intelektual dan spiritual. Dalam 1 Korintus 13 ayat 12, Paulus menulis dengan jujur. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Juga dalam surat Roma 7 ayat 24, Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Camkan ini, Rasul Paulus yang telah mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus mengakui keterbatasan pemahamannya. Mengapa kita tidak? Penelitian oleh Dr. Tenel Porter dari University of California, Davis, menunjukkan bahwa intellectual humility, yaitu pengakuan terhadap keterbatasan pengetahuan dan keyakinan diri, serta keterbukaan untuk belajar dari orang lain dan mempertanyakan keyakinan sendiri, sangat berkolerasi dengan keterbukaan terhadap perspektif yang berbeda, kemampuan untuk belajar dari orang lain, dan resistensi terhadap polarisasi. Kerendahan hati bukanlah kelemahan. Ini adalah kekuatan yang memungkinkan terjadinya perubahan. Keempat, mempromosikan pendidikan yang kritis dan komprehensif. Amsal 18 ayat 15 mengatakan, "Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menggali pengetahuan." Riset di SMK Insan Bina Generasi 3 Bogor tahun 2023 sampai 24 menemukan bahwa kecerdasan spiritual yang rendah mendorong fanatisme berlebihan serta kerap terjadi penyimpangan pemahaman agama. Makanya pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tetapi bagaimana cara membangun berpikir yang benar. Ini mengajarkan untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Program deradikalisasi yang sukses di negara-negara seperti Denmark, Jerman, dan Arab Saudi menunjukkan bahwa pendidikan teologis yang lebih dalam dikombinasikan dengan keterampilan berpikir kritis dapat membantu individu meninggalkan ideologi ekstremis. Ketika orang memahami kompleksitas kitab suci mereka sendiri dan tradisi interpretasi yang kaya, mereka menjadi kurang rentan terhadap pembacaan yang simplistik dan ekstrem. Kelima, membangun jembatan dialog antar lintas agama.
Penelitian oleh Gordon Allport tentang konteks hipotesis menunjukkan bahwa prasangka berkurang ketika orang dari kelompok berbeda berinteraksi dalam kondisi yang setara dan kooperatif. Ketika kita mengenal yang lain sebagai individu dengan harapan, ketakutan, dan impian seperti kita, maka kita lebih sulit untuk membenci mereka. Kisah Para Rasul 10 menceritakan bagaimana Petrus melalui visi dan perjumpaan dengan Cornelius, orang bukan Yahudi, mengatasi prasangka religiusnya sendiri. Ia berkata di ayat 34 dan 35, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Dialog membuka mata kita terhadap kemanusiaan bersama kita. Keenam, mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yesaya 1 ayat 17 memerintahkan kita, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Fanatisme sering berkembang di tanah ketidakadilan. Ketika kita bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan, peluang ekonomi, dan keadilan, kita mengeringkan tanah tempat fanatisme berkembang. Ketujuh, mengembangkan literasi media dan kemampuan berpikir kritis di era digital. Penggunaan media sosial menjadi saluran utama penyebaran ideologi ekstrim dan radikal agama yang berdampak pada perubahan sikap dan pola perilaku secara sosial. Pola ini mengakibatkan apa? Penyebaran fanatisme yang cepat dan menjalar ke kelompok rentan. Membentuk dinamika sosial yang kompleks dan berpotensi meruncingkan konflik agama di masyarakat. Dalam dunia di mana algoritma media sosial menciptakan echo chambers, fenomena di mana seseorang hanya terpapar dan mengulang-ulang informasi atau pandangan yang memperkuat keyakinannya sendiri, sementara pandangan yang berlawanan diabaikan. Dan juga di mana disinformasi menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Kita perlu mengajarkan orang untuk mengevaluasi sumber, memverifikasi klaim, dan mengenali manipulasi. Penelitian oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology, menunjukkan bahwa berita palsu atau hoax menyebar 6 kali lebih cepat daripada berita yang benar di media sosial. Kita harus melawan ini dengan literasi informasi, pendidikan, dan kesadaran. Kedelapan, dan yang paling penting, yaitu apa? Kembali ke esensi ajaran Kristus Yesus tentang kasih. Dalam Matius 22 ayat 37-40, ketika ditanya tentang hukum yang terutama, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Perhatikan kata-kata Yesus. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung pada dua perintah ini. Tidak ada ajaran, tidak ada praktik, tidak ada keyakinan yang dapat mengklaim keabsahan jika ia melanggar prinsip kasih ini. Jika interpretasi kita terhadap kitab suci menghasilkan kebencian alih-alih kasih, kita telah salah mengartikannya. Jadi saat ini kita masuk kepada kesimpulan dan penutup.
Saudara-saudariku, sebangsa dan setanah air, kita telah melakukan perjalanan yang sulit hari ini, melihat ke dalam kegelapan fanatisme. Tetapi ingatlah, kita melihat kegelapan bukan untuk tinggal di sana, melainkan untuk lebih menghargai terang. Alkitab memberitahu kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Inilah kunci untuk memahami perbedaan antara iman sejati dan fanatisme agama. Iman sejati berakar pada kasih, sementara fanatisme agama berakar pada ketakutan. Ketika kita takut, kita membangun tembok. Ketika kita mengasihi, kita membangun jembatan. Ketika kita takut, kita melihat musuh. Tetapi ketika kita mengasihi, kita melihat saudara. Ketika kita takut, kita menutup tangan kita. Tetapi ketika kita mengasihi, kita membukanya untuk menolong sesama. Ilmu pengetahuan dari psikologi hingga neuroscience hingga sosiologi telah menunjukkan kepada kita bahwa otak manusia memiliki kapasitas yang luar biasa untuk berubah, untuk belajar, untuk sembuh. Fenomena yang disebut neuroplastisitas menunjukkan bahwa bahkan pola pikir yang paling dalam dapat diubah melalui praktik yang konsisten dan lingkungan yang mendukung. Tidak ada yang berada di luar jangkauan pemulihan. Sejarah juga memberikan kita harapan. Kita telah melihat individu-individu yang dulunya adalah ekstremis agama menjadi pembawa damai. Kita telah melihat komunitas yang terpecah oleh kebencian belajar untuk hidup bersama dalam harmoni. Kita telah melihat bahwa perubahan adalah mungkin. Tetapi perubahan dimulai dengan pilihan pribadi. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita akan merespons perbedaan dengan ketakutan atau dengan rasa ingin tahu? Apakah kita akan membangun tembok atau jembatan? Apakah kita mencari untuk menang dalam perdebatan atau untuk memahami dalam dialog? Mari kita renungkan bersama firman Allah yang tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 13. Bagian yang kita kenal sebagai kidung kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak berkesudahan. Di dunia yang sering terasa terpecah di tengah-tengah berita tentang kekerasan dan kebencian, mungkin mudah untuk kehilangan harapan. Tetapi ingatlah, kegelapan betapapun pekat dan dalamnya tidak pernah dapat memadamkan bahkan satu lilin. Dan kita, masing-masing dari kita adalah lilin yang dapat menyalakan lilin lainnya. Jadilah pribadi yang berkomitmen yang diperbaharui. Komitmen untuk mengasihi dengan lebih dalam. Mendengarkan dengan lebih penuh perhatian. Berbicara dengan lebih banyak belas kasihan. Dan bertindak dengan lebih banyak keadilan. Karena pada akhirnya melawan fanatisme agama bukanlah tentang mengalahkan musuh di luar sana. Ini tentang mengalahkan ketakutan di dalam sini, di dalam hati kita sendiri. Mari kita menjadi agen perubahan dunia yang sangat dibutuhkan saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Immanuel,